Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto teman-teman, khususnya tentang Luna dan Luna klasik teman-teman. Karena kan ada dua sekarang. Luna itu udah kodenya udah bukan Luna gitu, tetapi LUNC, Luna klasik. Dan di sini teman-teman bisa lihat pergerakan market crypto itu naik 4%, tetapi ini bukanlah peningkatan yang signifikan, bukanlah peningkatan yang dapat dikatakan bullish teman-temannya, tetapi masih di dalam trend bearish. Di sini Bitcoin udah berada di area 30.300 dan diikuti oleh altcoin lainnya. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice, ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang, hari ini saya akan bahas tentang Luna nih teman-teman. Kita lihat dulu Luna klasik ya teman-teman ya. Terra klasik di sini. Nah, Terra Classic ini naik 0,1 di harga 0,1, maksud teman-teman naik 26%, cukup tinggi ya teman-teman ya. Namun volume perdagangan per 24 jam turun 13% dan kapitalisasi pasarnya naik 35% teman-teman. Peningkatannya kita bisa lihat di sini cukup tinggi juga. Nanti kita juga lihat Terra Classic itu seperti apa. Kenapa bisa-bisanya Terra Classic ini naik teman-teman? Dan di sini Terra Classic itu udah ini ya, ini Terra yang dulu ya teman-teman, ini Terra yang dulu dan naik teman-teman, naik lumayan lah pada bulan Juni ini secara apa ini time frame, secara daily teman-teman, secara daily naik lumayan tinggi karena Bitcoinnya juga udah naik. Kenapa bisa ini naik? Karena kepercayaan dari para investor itu pada Luna ini udah menurun teman-teman. Kemungkinan besar itu udahlah ikhlasin aja teman-teman yang udah lepas kemarin kan. Karena ya mau gimana lagi, nggak bisa, mungkin di convert teman-teman bisa, teman-teman bisa cari informasinya seperti apa, bisa nggak di convert dari Terra Luna ini yang klasik yang kemarin yang rug pull itu masuk ke Luna versi kedua teman-teman. Kita lihat dulu untuk Luna versi kedua itu. Luna versi kedua, nah ini Terra Luna, Terra namanya, kode juga udah Luna. Ini naik 16%, tetapi dia mulai di harga 5 dolar, sekitaran 60 ribuan lah teman-teman, 60 sampai 70 ribuan rupiah, dan volume perdagangannya turun 50%. Kapitalisasi pasarnya naik 11%. Namun di sini karena marketnya juga sekarang lagi bearish-bearishnya, jadi lebih baik jangan beli dulu teman-teman, karena kemungkinan besar masih bisa beli di harga bawah. Dan ini juga udah turun banget teman-teman, karena kepercayaan dari investor itu tadi seperti yang saya bilang, udah gagal di Luna yang pertama yang hampir 1 juta rupiah harganya 100 dolar. Terus seenaknya dia pindahkan ke Terra Luna, dan kita akan bahas beberapa berita tentang Terra Luna yang baru ini. Kita masuk ke beritanya teman-teman. Oke, di sini Luna yang kemarin 27 Mei blockchain 2.0-nya 2 yang versi kedua secara resmi sudah disahkan dan sudah diluncurkan di tanggal 27 kemarin. Karena 65% investornya sudah menyetujui langkah itu, dan update-nya 90% mengatakan setuju. Ini sangat drastis sekali pergerakannya teman-teman, karena mengatakan bahwa Terra 2.0 itu sudah aktif dan siap untuk diluncurkan untuk bisa membangkitkan Terra Luna 2.0 untuk menjadi apa namanya space ataupun special token. Dan ini sudah bergabung ya dari partisipannya teman-teman sebanyak 367,45 juta ya. Ini partisipannya, dan yang melakukan voting itu sudah 148,53 teman-teman. Karena 90%-nya menyatakan yes, kita setuju untuk Terra Luna yang kedua untuk diluncurkan. Ini adalah salah satu langkah kelola di mana stablecoin Terra USD tidak ikut lagi teman-teman dengan blockchain terbaru dari Terra Luna. Jadi apapun itu yang mengakibatkan USD turun, Terra Luna tidak akan terpengaruh harganya. Lalu setengah blockchain lama Terra ya akan terus berjalan dengan berubah nama menjadi Terra Classic teman-teman. Dengan Terra Classic ini tidak ada hubungannya dengan Terra Luna teman-teman, dan teman-teman bisa lihat rencana tersebut akan menyelamatkan jaringan stablecoin berafiliasi selama yang lama, yaitu Terra USD
dengan patokan 1:1 terhadap dolar, teman-teman. Dan Terra 20 ini menjelaskan untuk pengembang bahwa komitmen untuk meluncurkan akumulasi penting di blockchain. Jadi maka untuk mendapatkan beberapa benefit mereka harus membuat Terra 2.0. Tapi yang menarik adalah si Shibetoshi Nakamoto ini selalu ikut di dalam Terra Luna. Gimana untuk kalian? Karena Luna 2.0 menurut Nakamoto itu hanya membuat dam kembali kripto Terra Luna yang kedua ini. Jadi saya tahu apakah ini salah satu langkah untuk menjatuhkan Terra Luna ya. Popularitasnya yang naik kembali kemungkinan besar, dan Terra 2.0 ini mendapatkan dukungan yang luar biasa. Tanggal 27 kemarin akan sudah launching. Apakah harganya akan naik kembali? Karena memang teman-teman bisa lihat di sini secara ini ya, secara 4 jam mengapa harganya malah turun ya teman-teman. Kita lihat dulu di Luna. Kenapa pada tanggal 27 kemarin itu kemungkinan besar menurut saya hype Terra Luna sudah down. Biasanya kalau sudah ada event ini harganya akan naik, masih terus akan naik sampai event itu selesai baru dia sell on news. Namun tampaknya Terra Luna terkena flood, terkena berita-berita jelek, maka setelah hari ini grafiknya turun teman-teman. Tidak ada grafik pump secara daily. Idealnya beberapa hari sebelum event dia pump terus ya. Dia pump terus. Namun di sini secara time frame satu hari, kita lihat secara 1 jam, hype-nya Terra Luna sepertinya sulit untuk mengikuti event-eventnya teman-teman. Artinya hype Terra Luna kenapa tidak ada gregetnya gitu loh. Apakah ini bisa diindikasikan untuk turun kembali atau retest ya teman-teman? Karena Terra Luna masih mencoba untuk melakukan retest di area sini lah teman-teman. Kemungkinan besar di area ini oke. Ini udah kelihatan banget, ini adalah Terra Luna, Terra Hot Luna yang kemarin baru di listing, yang kemarin kita dan harus kita ketahui. Terus di sini adalah sebuah, saya kira ini adalah sebuah resisten yang support ya teman-teman ya. Support karena kita lihat ini sebagai support di sini ada 2 kali, dan saya kira masih menjadi support dan resisten. Apakah Terra yang baru ini akan naik setelah di listing ini, di listing kemarin ini, tetapi di sini belum ada kenaikan sama sekali teman-teman. Namun di sini Luna, kalau kita lihat Luna di sini, kita lihat aja, kita juga belum tahu. Dan ini udah jelas dia naik ya hari ini teman-teman, dan ada sedikit pump teman-teman hari ini, karena di sini menurut saya di sini adalah sebuah support atau area support yang di sini kuat banget. Jika dia udah menembus di sini, kemungkinan besar dia akan turun kembali teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan besar dia akan turun kembali karena pergerakannya ini walaupun dikatakan naik ya teman-teman, dikatakan naik si Terra Luna yang baru ini maupun Luna yang tadi yang klasik ya teman-teman ya. Namun harganya itu masih di bawah harga normal teman-teman. Mungkin kemungkinan besar dengan pergerakan harga kripto yang sekarang ini masih turun, dia masih mengikuti harga turun dulu. Dan Terra Classic ini udah naik 32% karena per hari ini Bitcoinnya juga naik teman-teman. Nah di sini tetapi kenaikan 30%-nya itu nggak nampak sama sekali teman-teman. Belum ada peningkatan yang signifikan gitulah. Hanya membuat shadow doji kecil teman-teman. Dan kemungkinan besar ini dia masih di arah sideways-nya teman-teman. Masih di arah sideways-nya karena di sini beberapa kali dia ingin tembus ya teman-teman ya. Dia harga 0,2 ini dia ingin tembus tapi nggak berhasil tembus, dan support kuatnya itu ada di area 0,01 ini teman-teman. Nah jika dia udah berani tembus ke area 0,21 ini ya, di arah 0,24 lah, kemungkinan besar dia akan naik teman-teman. Namun jika ini turun, kemungkinan besar dia akan menembus support yang di bawah dan melebihi harga yang di paling bawahnya 0,5 ini teman-teman. Kemungkinan besar seperti itu. Tetapi di sini not financial advice, ini murni pendapat saya pribadi, analisa saya pribadi, bisa salah bisa benar teman-teman. Teman-teman bisa riset sendiri. Yang penting saya menyampaikan berita-berita info penting untuk teman-teman agar tetap dior, tetap ANC, karena Terra Luna ini menjadi pelajaran berharga, pukulan besar juga untuk teman-teman yang membeli misalnya all in di situ dan sekarang udah rug pull parah teman-teman. Dan itu untuk balik ke harga $100 itu udah berat banget dengan market crypto yang sekarang ini bearish-bearishnya.
Namun ya menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan saya juga turut prihatin untuk teman-teman yang sudah habis di Terra Luna. Yang penting menjadikan pelajaran bahwa portofolio kripto, investasi kripto itu tidak bisa all in teman-teman, karena bisa terjadi apapun dan fluktuasi di kripto itu gila-gilaan banget teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu dulu informasi saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.